Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Pak Gea dalam pelajaran agama. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk anak-anak semua dan juga semoga kita memiliki semangat baru pada tahun yang baru ini. Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan pertama ini kita akan memasuki materi atau tema sakramen pengakuan dosa atau tobat bagian ketiga. Anak-anak yang terkasih, perlu anak-anak ketahui bahwa dalam semester ini kita mempunyai aturan. Yang pertama adalah Bapak berharap anak-anak semua mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan tepat waktu. Yang kedua, ikut serta dalam Google Meet apabila Bapak mengadakan Google Meet. Dan yang ketiga adalah mencatat rangkuman. Bagaimana kalau tugasnya terlambat? Kalau tugasnya terlambat, mohon diberitahukan kepada Bapak melalui WA. Juga kalau tidak bisa ikut Google Meet, diberitahukan kepada Bapak supaya Bapak tahu mengapa anak-anak tidak bisa mengikuti Google Meet. Itu 3 aturan kita pada semester ini supaya pelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran kita yaitu sakramen pengakuan dosa atau tobat. Sebelum kita lebih lanjut mendalami atau melihat bagaimana ajaran kitab suci dan juga bagaimana kehidupan kita sebagai orang beriman dalam melaksanakan sakramen tobat. Marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengampun, kami banyak melakukan kesalahan terhadap ayah, ibu, kakak, adik, teman, dan guru. Ampunilah dosa-dosa kami dan bantulah kami untuk selalu berbuat baik dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata lagi, Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Anak-anak yang terkasih, setelah kita menyaksikan tentang kisah anak yang hilang tadi, kita juga seringkali di rumah kita masing-masing, papa mama kita memarahi kita, ataupun mencubit kita, ataupun memukul kita. Mengapa papa mama mencubit atau memarahi kita, atau memukul kita? Tentu saja karena papa mama sangat menyayangi kita dan tidak ingin kita berbuat hal yang tidak baik. Jadi ketika papa marah, mama marah kepada kita ketika kita berbuat sesuatu yang tidak baik, maka itu karena papa mama mengasihi kita dan tidak ingin kita melakukan yang tidak baik. Papa mama ingin kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berguna, dan juga anak-anak yang cerdas dan pintar. Maka papa mama ketika kita malas belajar, papa mama akan marah pada kita. Karena mereka ingin kita menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar. Demikian juga anak-anak, mengapa dalam kisah anak yang hilang tadi, mengapa ayah yang mempunyai anak itu mau menerima anaknya yang sudah berbuat salah dengan menjual harta milik ayahnya, sementara dia pergi berfoya-foya atau menghabiskan uang itu dengan cara yang tidak baik. Mengapa demikian? Karena ayahnya sangat mengasihi anaknya, apalagi anaknya mengakui bahwa dia berdosa atau bersalah. Kita juga anak-anak diajak supaya kita juga meminta maaf kepada mama papa kita kalau kita berbuat salah. Setelah itu kita juga meminta dan memohon ampun pada Tuhan kalau kita berbuat dosa. Misalnya melalui sakramen pengakuan dosa, atau juga dalam doa-doa kita, kita memohon supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Dosa itu apa? Dosa itu perbuatan yang membuat orang lain rugi, atau perbuatan yang membuat orang lain dan diri kita tersakiti atau sakit. Contoh, kita memukul teman kita juga kita membuang-buang makanan juga, itu termasuk dosa. Karena apa? Karena itu merugikan orang lain yang tidak seberuntung atau tidak seperti kita. Maka kita tidak perlu melakukan perbuatan memukul teman atau membuang-buang makanan atau malas belajar. Karena apa? Karena itu membuat orang lain tersakiti atau menyakiti orang lain. Termasuk tadi kalau anak-anak malas belajar, maka papa mama akan marah. Karena apa? Kalau tidak belajar sungguh-sungguh, nanti nilainya tidak bagus. Sementara papa mama telah berusaha, bekerja keras supaya anak-anak bisa sekolah. Nah, anak-anak terkasih, dalam kisah anak yang hilang tadi, Tuhan menghendaki agar setiap orang bertobat. Yang kedua adalah Tuhan mengasihi setiap orang seperti kisah dalam perumpamaan anak yang hilang. Yang ketiga, Tuhan tidak menghendaki setiap orang berbuat dosa. Dan yang keempat, Tuhan ingin agar kita tidak takut datang kepadanya meskipun kita berdosa. Karena Tuhan mengampuni kita apabila kita mau bertobat. Itulah anak-anak yang kita pelajari dari materi sakramen tobat dalam seri atau dalam
pelajaran kita yang ketiga tentang pengakuan atau sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Marilah kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita, terutama dalam masa pelajaran atau belajar dari rumah pada saat ini. Juga jangan lupa menjaga selalu kesehatan. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar kami bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.